Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi demokrasi, perkembangan, dan nilai-nilai demokrasi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Diah Nur Fitriana. 2. Lukman Abdul Kakim. 3. Aulia Syafa Nurandika. 4. Mumtaz Thabit Fatoni. Dan 5. Aida Marisa Boruregar. Hal-hal yang akan dibahas yaitu pertama, sejarah demokrasi dunia, sejarah singkat kelahiran demokrasi dan pengertian demokrasi menurut para ahli. 2. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia, tahap pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. 3. Nilai-nilai demokrasi yang terdiri atas kebebasan, kesetaraan, kedaulatan rakyat, kerjasama, dan kepercayaan. Sejarah demokrasi. Demokrasi lahir di Yunani dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Lahir pada tahun 500 sebelum Masehi saat Yunani masih berupa polis-polis atau negara kota yang otonom dan merupakan ciri khas peradaban Yunani kuno. Polis Athena adalah pusat keilmuan dari peradaban Yunani kuno. Athena merupakan polis yang memakai sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Setiap masalah yang berkaitan dengan kehidupan di dalam polis yang berkaitan dengan kepentingan publik akan diselesaikan dengan pemungutan suara. Seiring dengan runtuhnya peradaban Yunani kuno, demokrasi pun terkubur bersamanya. Renaissance menjadi masa penggalian peradaban Yunani kuno. Terdapat nama-nama besar seperti John Locke, Rousseau, dan Montesquieu yang memberikan sumbangsi yang besar terhadap perkembangan-perkembangan teori demokrasi yang nantinya banyak diadopsi oleh negara modern. Pada masa abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang dikenal dengan nama Magna Carta atau Piagam Besar. Magna Carta merupakan semi-kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, tetapi dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi. Para ahli memberikan definisi demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Kedua, menurut Kuncoro Purbopranoto, demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Yang ketiga, menurut Joseph A. Schumpeter, mengatakan demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik bahwa individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya, demokrasi adalah suatu tatanan pemerintahan di mana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkuasa dan berdaulat penuh. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Selama 75 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antara negara atau pemerintahan dengan rakyat, atau sebaliknya, hubungan rakyat dengan negara atau pemerintahan dalam posisi keseimbangan dan saling melakukan pengawasan. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959,
Demokrasi parlementer secara singkat diartikan sebagai sistem demokrasi yang dikelola oleh parlemen, sehingga presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai pengawas kinerja parlemen. Ciri-ciri dari demokrasi parlementer adalah yang pertama, presiden sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem parlementer, presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengawasi tanpa memiliki kewenangan apapun atas tindakan pemerintah. Tindakan dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ciri yang kedua adalah eksekutif bertanggung jawab pada legislatif. Ciri yang ketiga, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Pejabat dan menteri maupun presiden tidak memiliki kewenangan apapun dalam hal jabatan. Dapat diartikan bahwa jabatan-jabatan tersebut dapat dengan mudah digeser atau dijatuhkan hanya dengan keputusan rapat parlemen yang bertindak sebagai lembaga legislatif. Ciri yang keempat adalah hak prerogatif dimiliki Perdana Menteri. Ciri yang kelima, eksekutif ditunjuk oleh legislatif. Ciri yang keenam adalah menteri bertanggung jawab pada legislatif. Kebijakan seorang menteri selain harus melalui izin dari lembaga legislatif juga harus dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Yang kedua, demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin hadir di Indonesia saat situasi negara dalam kondisi darurat dan membutuhkan kepemimpinan penuh dari seorang presiden. Dengan kata lain, peran wakil rakyat menjadi kurang dominan untuk diperhitungkan. Demokrasi terpimpin dilaksanakan dengan sistem pemerintahan yang presidensil, presiden yang memimpin, sedangkan rakyat dianggap anak buah. Demokrasi terpimpin adalah istilah bagi sebuah pemerintahan yang berlandaskan demokrasi otokrasi. Menurut TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Ciri-cirinya, dominasi kekuasaan presiden, peran partai politik dibatasi, peran militer semakin kuat, berkembangnya paham komunisme, anti kebebasan pers, sentralisasi pihak pusat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Ciri-cirinya, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Rekrutmen politik bersifat tertutup, terjadi kecurangan pada pemilihan umum, dan pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah. Yang keempat, demokrasi periode reformasi. Ciri-cirinya, diberikan kebebasan pers, berlakunya sistem multipartai, pemilu lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah, pola rekrutmen politik terbuka, dan hak-hak dasar warga negara terjamin. Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Di antara yang merupakan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan. Kebebasan di sini terbagi menjadi 3, yaitu A. Kebebasan berpendapat merupakan hak dan kewajiban bagi tiap warga negara dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas untuk dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005. Menuju masa demokrasi seperti sekarang ini, perubahan-perubahan di segala bidang sering memunculkan permasalahan baru bagi warga negara atau masyarakat. Apabila problema tersebut membahayakan, maka warga berhak untuk menyatakan keluhan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah. Hal ini wajib dijamin oleh pemerintah sebagai wujud dan bentuk kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Semakin cepat dan efektif penyelesaiannya, maka kualitas demokrasi pemerintahan tersebut semakin tinggi. Selanjutnya dalam kebebasan adalah kebebasan berkelompok.
berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Kebebasan berkelompok dalam berorganisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Pada masa modern, kebutuhan seperti ini tumbuh dan berkembang semakin pesat. Semisal seorang calon presiden tidak mungkin mencalonkan dirinya sendiri kecuali dicalonkan oleh partainya. Demokrasi telah memberikan banyak alternatif pilihan sebagai bentuk dukungan akan kebebasan berkelompok. Tidak ada suatu keharusan untuk tunduk dan mengikuti ajakan maupun intimidasi dari pemerintah atau kelompok tertentu, dan juga tidak ada rasa takut dalam menyampaikan afiliasinya ke dalam sebuah partai atau kelompoknya selain dari partai pemerintah. Selanjutnya adalah kebebasan berpartisipasi. Secara umum, negara demokrasi yang berkembang selalu mengharapkan agar jumlah partisipan dalam pemberian suara pada pemilihan umum dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Jenis partisipasi yang pertama ini adalah wujud kebebasan berpartisipasi dalam bidang politik. Oleh karena pada zaman otoriter, semakin banyak pemilih berarti semakin besar kebanggaan suatu rezim yang mendapatkan dukungan tersebut. Maka segala bentuk intimidasi kepada warga negara sering dijadikan sarana untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Selanjutnya, nilai demokrasi selanjutnya adalah kesetaraan. Bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia, nilai-nilai kesetaraan antara warga negara sangat fundamental dan diperlukan bagi pengembangan demokrasi. Kesetaraan yang dimaksud yakni adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menunjukkan potensi mereka. Untuk ini dibutuhkan usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi kelompok etnis, bahasa, daerah, ataupun agama tertentu demi menjunjung tinggi kesetaraan. Seiring berkembangnya bangsa ini, nilai-nilai kesetaraan mulai ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bila mampu dipelihara secara kontinu akan membawa kepada demokrasi yang sehat dan terbuka bagi perkembangan kesetaraan di lingkungan masyarakatnya. Kedaulatan rakyat. Sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. 4. Kerjasama. Demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam berpendapat dapat mendorong tumbuhnya persaingan antar satu dengan yang lainnya. 5. Kepercayaan. Dalam proses pemerintah, kepercayaan antar kelompok masyarakat merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Jadi, kesimpulannya adalah demokrasi ialah merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.